kehormatan waktu sedang kita di waktu perkara. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala a'zami minnah wa ala a'zami ni'mah wa huwa wujudu wa maulidu wa bi'satu nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat rahimakumullah, para jamaah sekalian yang mana kita di malam yang agung ini, malam Jumat di bulan Rabiul Awal atau Rabiul Anwar yang mulia dan juga di tempat yang suci di Masjid Jami Masjid Agung Banjaran, kita bersama-sama berkumpul mencari ilmu Allah, ilmunya Rasulullah SAW, dan berkumpul berzikir kepada Allah, mengingat Allah, mengenal Allah lebih jauh, dan juga menyebut-nyebut asma Allah, mendengar tentang kebesaran Allah, memuji-muji Allah, berdoa kepada Allah, beristighfar, memohon ampunan Allah, membacakan wahyu Allah atau mendengar wahyu Allah, mengucapkan warna-warni kalimat thayyibah. Juga kita di majelis ini bersama-sama mengingat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah, nabinya Allah, rasulnya Allah, dan imamnya para nabi dan para rasul Allah, junjunan semua makhluk Allah, dan yang menjadi rahmat kasih sayang kepada semua ciptaan Allah, dan juga yang menjadi penutup kenabian dan penutup kerasulan, dan menjadi penolong kepada semua makhluknya Allah, yang menyempurnakan semua akhlak-akhlak yang mulia yang disebut dengan al-akhlakul karimah atau makarimul akhlak. Juga beliau Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelahirannya diagungkan oleh Allah, dan juga awal penciptaannya diistimewakan oleh Allah, yang mana asal usul penciptaannya adalah cahaya dari
sebelum seluruh makhluk Allah lainnya diciptakan, dan yang dijadikan sebab oleh Allah bagi keberadaan dan segala rahasia, cahaya, faidah, hikmah, kebaikan yang Allah sebarluaskan kepada semua ciptaannya setelahnya. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kelahiran Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai kelahiran segala kebaikan, kelahiran kebenaran, kelahiran kesempurnaan dalam segala kebaikan dan kemuliaan, kelahiran keunggulan, kelahiran keterpujian, kelahiran kesucian, kewangian, keindahan, kelahiran keselamatan secara total di dunia dan di akhirat, kelahiran kebahagiaan secara total pula, kelahiran kemuliaan secara total pula, kelahiran rahmatan lil alamin, rahmat kepada segenap alam semesta, kelahiran bil mu'minina raufur rahim, rahmat yang khusus bagi hamba-hamba Allah yang beriman, kelahiran yang dari jauh-jauh hari sebelum dilahirkan beliau, semua para nabi dan para rasulnya Allah dan umatnya masing-masing sudah diambil perjanjiannya oleh Allah supaya beriman, mencintai, mengagungkan, membela sebenar-benarnya kepada baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka semua berikrar dan Allah ikut bersama menyaksikannya, seperti yang tertera dalam Quran, dalam firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin wa man tawalla ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Dalam ayat ini jelas bahwa seluruh para nabi, para rasul sebelum nabi kita dan umatnya masing-masing yang beriman dengan iman yang sahih, semua telah diambil perjanjian harus beriman, harus cinta, karena tidak iman tanpa cinta, tidak iman tanpa mengagungkan, harus beriman, harus cinta, harus mengagungkan kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan harus membela kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW dengan iman, cinta, pengagungan, pembelaan yang sebenar-benarnya. Maka Allah memerintahkannya dengan nun taukid tsaqilah, la tu'minunna wala tansurunna, la tu'minunna wala tansurunna, pakai nun taukid tsaqilah. Ini menurut bahasa Arab menunjukkan kepada harus benar-benar, harus betul-betul beriman, mengagungkan, mencintai, membela Kangjeng Nabi Muhammad. Lalu Allah bertanya kepada semua para nabi dan para rasul terdahulu dan kepada umatnya, qala a'aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri, apakah kalian siap berikrar
dan siap mengambil perjanjianku ini. Qalu, maka semua para nabi terdahulu dan umatnya berkata, aqrarna, ya Allah kami siap berikrar. Lalu semuanya mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Padahal nabi kita ribuan tahun lagi lahir juga belum. Masya Allah, semua siap membela. Lalu Allah Ta'ala ketika semua para nabi dan umatnya berikrar seperti itu, lalu Allah berfirman lagi, fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Bersaksilah kalian dan aku pun beserta kalian termasuk kelompok yang bersaksi. Allah, nabinya belum lahir. Ya. Semua para nabi dan para rasul sudah beriman. Semua para nabi dan para rasul dan umatnya sudah mencintai dan mengagungkan dan siap membela nabi kita. Nabinya udah lahir belum? Kalau kita mengagungkan kelahiran nabi kita, wajar. Kita mau umatnya, dan nabi juga sudah menjadi nabi kok, kan? Tapi para rasul terdahulu dan umatnya beriman, bersyahadat kepada nabi kita, bersaksi akan kerasulan nabi kita, keagungan nabi kita, kan? Masya Allah, mencintai, mengagungkan nabi kita. Nabinya juga boro-boro udah menjadi rasul, lahir pun belum. Maka salah kalau punya pemikiran kenapa mengagung-agungkan kelahiran nabi, padahal nabi itu belum menjadi nabi ketika lahir. Seolah mereka sebagian daripada orang-orang yang belum paham, mereka berpendapat nabi kita itu agungnya karena diangkat jadi rasul. Jadi kalau sebelum jadi rasul tidak agung, sehingga tidak sah diagungkan. Masya Allah. Padahal para nabi terdahulu dan umatnya sudah mengagungkan, mencintai, malah beriman. Nabinya juga boro-boro diangkat jadi rasul, lahir juga. Apakah tidak sah imannya para nabi terdahulu dan umatnya kepada nabi kita? Sah atau tidak? Apakah tidak sah pengagungannya kepada nabi kita karena nabi kita belum dilahirkan? Apakah tidak sah cintanya mereka kepada nabi kita karena nabi kita belum dilahirkan? Apakah tidak sah pembelaan mereka, ikrar mereka siap beriman membela nabi kita karena nabi kita belum dilahirkan? Apakah salah Allah Ta'ala mengambil perjanjian kepada nabinya? Apakah salah para nabi, para rasul berikrar semuanya? Oh, tidak. Yang salah siapa? Ya kamu yang gak ngerti. Kamu yang gak ngerti tentang keagungan Nabi Muhammad. Bahwa Nabi Muhammad diagungkan itu bukan karena jadi rasul. Ka'bah diagungkan, gak jadi rasul, manusia juga bukan kok. Hajar Aswad dicium diagungkan, gitu kan? Masjid diagungkan, bukan manusia, bukan rasul, tapi diagungkan. Maka keagungan itu bukan berarti harus jadi rasul baru agung. Tidak. Pahami oleh kita, hayati oleh kita. Jadi kita mengagungkan kelahiran Rasulullah SAW karena kelahirannya juga agung. Sebelum diangkat jadi rasul agung. Cahaya pertama yang Allah ciptakan agung, kan? Dan tidak ada kisah kelahiran seorang manusia di muka bumi yang tanda-tanda keagungannya begitu ditampakkan oleh Allah di seluruh alam semesta, terkecuali kelahiran Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kelahiran Nabi belum aja lahir, semua para rasul sudah diambil perjanjian oleh Allah harus beriman. Semua beriman, mencintai, mengagungkan, dan juga semuanya siap membela, berikrar kepada Allah Ta'ala.
Ini tanda keagungan kelahiran. Nabinya juga belum lahir. Masya Allah. Tanda keagungan kelahiran Nabi kita di kalangan umat para Rasul terdahulu dan nabinya, mereka hari-harinya, setiap waktunya selalu membicarakan keagungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau maulid itu adalah menceritakan keagungan kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka para nabi terdahulu dan umatnya hari-harinya selalu membicarakan keagungan kebesaran Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Artinya para nabi dan para rasul terdahulu dan umatnya masing-masing selalu hari-harinya maulid. Karena hari-harinya membicarakan siapa? Kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad, kerasulan Kangjeng Nabi Muhammad, keagungan Kangjeng Nabi Muhammad, keterpujian Kangjeng Nabi Muhammad, keunggulan Kangjeng Nabi Muhammad, kesempurnaan Kangjeng Nabi Muhammad. Masya Allah. Dari mana tahu? Dari Quran kita tahu. Allah memberitahu kepada kita bahwa umat para nabi terdahulu mengenalnya kepada keagungan nabi kita, kerasulannya, keunggulannya, kesempurnaannya seperti mengenalnya mereka kepada anaknya sendiri. Lihat dalam Quran surat Al-Baqarah dan Al-An'am. Allah berfirman, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Dalam surat Al-An'am, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Masya Allah. Apa artinya? Allah berfirman, orang-orang yang kami kasih Alkitab, yakni semua umat para rasul terdahulu, dari zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai zaman Nabi Isa alaihissalatu wassalam, itu semua ahlul kitab. Ya'rifunahu, semuanya mengenal kepada sosok Kangjeng Nabi Muhammad. Semuanya mengenal kepada keagungan, kebesaran, keunggulan, kesucian dan keistimewaan dan kesempurnaan Kangjeng Nabi Muhammad. Semua mengenal kepada perjalanan kehidupannya dan akhlaknya Kangjeng Nabi Muhammad. Semua mengenal kepada ketinggian martabatnya, mukjizatnya, irhasnya Kangjeng Nabi Muhammad. Juga mereka mengenal kepada keagungan umatnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mengenalnya mereka kepada anak-anaknya sendiri. Saking kenal, Masya Allah, saking kenal persis, sehingga mereka kenal kepada Nabi Muhammad itu seperti kenalnya mereka kepada anak-anaknya sendiri. Siapa yang ngasih tahu kepada kita tentang itu? Allah. Wa inna fariqam minhum, namun sesungguhnya sebagian kelompok dari mereka, kata Allah, layak tumunal haqqa, ada yang ngumpetin kebenaran, ada yang ngumpetin kebenaran. Masya Allah. Apa yang dimaksud al-haqqa, kebenaran di sini adalah kerasulannya Nabi Muhammad, adalah keunggulan, keistimewaan, kesempurnaan Kangjeng Nabi Muhammad. Diumpetin. Apa alasannya? Dua. Satu, hasud, karena sangat tidak menginginkan ada nabi dari Arab, inginnya dari Israel, sehingga mereka hasud. Kedua,
Karena apa? Karena takut kehilangan jabatan, kehilangan penghasilan, gitu kan? Sehingga sebagian kelompok sengaja menutup-nutupi dan memutarbalikkan fakta kebenaran. Nah, tapi sebagiannya lagi enggak semuanya. Maka Allah menyebutnya wa inna fariqan minhum, dan sesungguhnya sebahagian daripada mereka layak tumunal haqqa, ada yang ngumpetin kebenaran, wahum ya'lamun, padahal mereka sendiri tahu persis kepada kerasulan, keunggulan, keistimewaan, kesempurnaan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, plus ajarannya, plus Quran. Masya Allah. Nah, pahami oleh kita. Pertanyaannya, mungkinkah mereka umat para rasul terdahulu bisa mengenal Nabi kita seperti mengenalnya mereka kepada anaknya sendiri, tanpa mereka sering mendengar tentang Nabi kita dari lisan para nabinya? Mungkin gak? Ya gak mungkin. Kita saja yang sering mendengar dari kiai muludan sering, banyak lupa, banyak lupa. Sehingga Buya sering cerita bahwa kita umat Islam banyak yang kalah kedudukan kita oleh umat para rasul terdahulu. Apa kekalahan kita? Kekalahannya adalah mereka disebutkan oleh Allah mengenalnya kepada Nabi kita seperti mengenalnya mereka kepada anaknya sendiri. Sementara kita yang menjadi umatnya tidak seperti itu kepada Nabi kita. Sadar tidak? Rumaos. Kenapa? Karena jarangnya mendengar, atau kiai jarangnya menceritakan tentang keagungan Nabi. Dari kecil sudah dikasih tahu itu siapa? Batman yang hebat itu, Superman, Satria Baja Hitam, dan sebagainya. Si Rawing, si Andi Joko Tutugan, si Buta dari Dua Hantu, dan sebagainya. Film ini ABCD dan sebagainya, tentang dunia, tentang permainan-permainan dan sebagainya. Itulah yang menjadi buah bibir kita di hari-hari kita, dalam kehidupan kita. Wajar kita tidak mengenal Nabi kita seperti mengenalnya kita kepada anak kita sendiri. Wajar, karena memang jarang mendengarnya. Dan wajar umat para rasul Nabi terdahulu mengenal keagungan Nabi kita seperti mereka mengenal anak sendiri, karena memang hari-harinya buah bibirnya siapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Ini dalil bahwa para rasul terdahulu dan umatnya hari-harinya selalu mauludan, selalu muludan. Kita mah muludan setahun sekali. Maka Buya sangat setuju kalau ada yang bilang umat Islam mengadakan acara maulidan tiap Rabiul Awal bid'ah. Setuju, sangat-sangat setuju. Ya, memang benar-benar bid'ah. Seharusnya setiap saat. Yang benar muludan itu setiap, bukan setahun sekali. Masa setiap saat nonton film ABCD dan sebagainya, nggak ada kaitannya dengan keselamatan kita, kebahagiaan, kemuliaan kita, nggak ada kaitannya dengan iman Islam kita, nggak ada kaitannya. Kita tonton, kita habiskan waktu, bayar kuotanya, bayar listriknya, nganyuk TV-nya, teka bayar lebih kaki wari. Tuh kan? Tidak merasa kehidupan kita ini salah. Tidak merasa. Sementara menceritakan keagungan Nabi sendiri, cerita tentang kehebatan Nabi sendiri, keunggulan Nabi sendiri, kasih sayang Nabi sendiri, akhlak yang agungnya dari Nabi kita sendiri. Masya Allah. Lihat, setahun sekali. Mana disebut bener? Bener ay gitu kalakuan jang. Bener ente. Gitu kan? Muncul bahasa orang yang orang Banyaran. Ay kalakuan si lain gitu, bener gitu. Ayo unggal poe unggal peuting nu ditinggali teh saha, nu dilantongton saha, asa benernya hirup teh. Beak beurang beak peuting euy, nu diomongkeun dunya mikiran dunya.
henteu mah nu dengekeun dunya heureuy pinuh pabelit dina ati teh euy dina otak teh dunya kaheureyan padahal eueuh nu nyalametkeun anjeun kabehana ge eueuh nu ngabina iman Islam ihsan ka anjeun eueuh nu janji rek nyapaatan anjeun ka dina poe kiamat eueuh nu jadi rahmat ka anjeun sugan jadi rahmat meakeun duit anjeun meakeun umur anjeun coba bayangkeun ku anjeun boga rasa hirup anjeun bener itu atau salah tempo nyarioskeun keagungan Nabi sorangan satahun sakali satahun sakali paham teh matak satahun sakali nyarioskeun keagungan Nabi ngadenge tentang keagungan Nabi bid'ah bener setuju harusnya setiap waktu harus sering mengenal, harus sering mendengar tentang keagungan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuh lihat umat Rasul terdahulu ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahu. Tuh lihat. Ya. Masya Allah. Inilah tanda keagungan kelahiran Sayyidina wa Maulana Muhammad. Dan kita sering mendengar kelahiran Nabi kita istimewa, kelahirannya tidak seperti lahirnya umumnya manusia, tidak melewati farji, lewat operasi malaikat Jibril, kan? Perutnya Sayyidatuna Aminah radhiyallahu taala anha, lalu dihamilkannya juga tidak bengkak bunting seperti umumnya wanita yang hamil. Waktu melahirkannya juga kelihatan oleh ibunya, masya Allah, tidak ada kotoran, tidak ada plasenta, tidak ada air ketuban, tidak ada darah, tidak ada sakit, tidak ada, masya Allah, lagi hamilnya tidak ada rasa berat, tidak ada ngidam yang seperti halnya wanita ngidam, nepika hipuh ngidam, ya, nggak ada, karena Nabi kita rahmat itu kasih sayang, namanya kasih sayang tidak akan berefek menyakiti yang lain. Namanya kasih sayang tidak akan berefek membebankan yang lain. Namanya kasih sayang tidak akan berefek merusak yang lain, menghinakan yang lain, merugikan yang lain. Itulah kasih sayang. Namanya juga rahmatan. Maka hikmah Nabi diwafatkan ayahnya ketika Nabi dihamilkan 2 bulan. Dan agar apa? Agar tidak ada efek yang memberatkan ayahnya. Ingat, semua manusia biasanya menyakiti orang tuanya. Nabi kita tidak. Begitu dihamilkan tidak berat, kan? Sehingga tidak ada cerita, kan? Yang mana biasa namanya manusia kalau lagi dihamilkan, bagaimana? Ibunya merasa berat, ibunya merasa tersakiti, semuanya kita menyakiti ibu kita memberatkan ibu kita, kecuali Rasulullah tidak. Rasulullah hatta waktu lahir hancur, kan? Farji ibu kita, waktu lahir Rasulullah tidak, sehingga begitu beberapa hari disusui oleh ibunya tidak begitu lama, hanya beberapa hari langsung disusui oleh Siti Suhaibah Aslamiyah, dan tidak lama langsung disusui oleh Sayyidatuna Halimah As-Sa'diyah, kan? Allah, kan? Kenapa tidak disusui oleh ibunya? Allah menakdirkan seperti itu supaya tidak termasuk anak yang menyakiti orang tua. Pan urang mah ngagantel ka indung urang. Bener teu? Nepi ka lepet indung urang, nepi ka rayun susu indung urang kusaha? Kurang. Masya Allah. Allah. Nabi tidak. Allah. Tuh. Dan semua yang mengurus Nabi bukan mendapatkan beban, tapi malah mendapatkan barokah.
Sayyidina Abu Thalib menjadi kaya raya barokah ngurus Rasulullah SAW. Siti Halimah As-Sa'diyah menjadi kaya raya barokah ngurus Rasulullah SAW. Terbalik. Kenapa? Karena Nabi itu rahmatan lil alamin. Allah. Ketika waktu lahir Nabi keadaan sujud, berbicara muji kepada Allah, lalu begini tangannya sambil duduk begini, lalu menghadapkan wajahnya ke langit dan memuji kepada Allah, mengagungkan Allah dengan bahasa Arab. Yang memuji Allah ketika lahir ada dua, ada satu Sayyiduna wa Maulana Muhammad SAW, dua Kangjeng Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Tapi Kangjeng Nabi Isa bukan pas lahirnya. Kangjeng Nabi Isa lagi bayi tapi bukan pas lahirnya. Nabi kita pas lahirnya berbicara dengan bahasa Arab yang fasih, yang kedengaran langsung oleh ibunya sendiri yang meriwayatkan. Jadi banyak cerita tentang kebesaran Maulid Nabi dari ibunya, dari Siti Suwaibah, dari Siti Halimah As-Sa'diyah, dari masa kecil semuanya menceritakan tentang keagungan Masya Allah Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW ketika dilahirkan. Kelahiran Nabi kita oleh Allah disohorkan ke semua alam semesta, dikekirkan semua alam semesta. Ini pertanda agungnya kelahiran Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik. Kalau berbicara tentang kerasulan Nabi yang menjadi rahmat tidak aneh. Tapi yang aneh berbicara seorang calon rasul yang lahirnya istimewa. Nah, ini yang berbicara aneh, gitu kan? Kalau kerasulan Nabi tidak aneh karena semua rasul juga sama begitu, menjadi rahmat kerasulannya, ajarannya semuanya sama, kan? Tapi kelahirannya sebelum menjadi rasul ternyata begitu hebatnya dan menjadi rahmat, Masya Allah, bagi bumi dan ahli bumi ini, bagi langit dan ahli langit, bagi semua alam semesta. Ini yang istimewa. Maka kita sekarang sama-sama mengagungkan kelahiran Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu tatkala beliau berkata bahwasanya jamaah, siapa yang mengumpulkan ikhwanan saudara-saudaranya demi membacakan dan mengagungkan maulidnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahaya atau aman, dan menyediakan makanan sama demi mengagungkan maulidnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhla makanan, tempatnya dibersihkan demi mengagungkan maulidnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amila ihsanan, dan berbuat warna-warni kebaikan, gitu kan? Semuanya ini dimaksudkan menjadi sebab wasara sababan ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi sebab bagi dibacakannya maulidnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ba'athahullah yaumal qiyamah, Allah akan membangkitkan orang tersebut ma'as siddiqin wasyuhada wassalihin. Nanti dibarengkan kebangkitannya itu dikumpulkan dengan para siddiqin dan para syuhada dan para sholihin. Lalu wa yakunu fi jannatin na'im, orang tersebut akan berada di surga na'im. Ini bukan kata Al-Fakir, tapi ini perkataan imam mujtahid, ulama besar, Masya Allah, Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala, dan banyak lagi perkataan para wali. Semoga dengan
apa yang kita korbankan demi mengagungkan maulidnya Rasulullah SAW, kita semuanya mendapatkan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i tadi, mendapatkan keberkahan, mendapatkan pertolongan Allah, mendapatkan nikmat dari Allah, mendapatkan hujan rahmat dan hujan pertolongan dari Allah, mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan barokah dan cahaya asrar dari junjungan alam Rasulullah SAW, mendapatkan syafaat dari junjungan alam Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna qad hadarna qira'ata maulidi nabiyil karim wa afid alaina bi barakatihi libasal izzi wa takrim wa askinna bi jiwarihi fi darin na'im wa na'imna fil jannah bin na'imil muqim. Allahumma inna nas'aluka bi jahi hadan nabiyil mustafa wa alihi ahli sidqi wal wafa kullana mu'inan wa mus'ifa wa bawina minal jannati ghurafa warzuqna bijahihi sallallahu alaihi wasallam indaka ya Allah qabulan wa izzan wa syarafa. Allahumma inna natawassalu ilaik bi nabiyyikal mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar kafir anna dhunub wal auzar ya Allah ya Allah ya Allah wa ahrusna min jami'il makhawif wal akhtar wajma' bainana wa bainahum fi daril qarar. Taqabbal minna ma qaddamna min yasiri a'malina fil i'lan wal israr warhamna bi rahmatik waghfir lana innaka antal afuwwul ghaffar ya ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahil alamin wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam syuhurillahi lahul fatihah. Al-maghdubi alaihim waladhdallin rabbighfirli amin. Kabul semuanya, kabul segala hajat dikabul oleh Allah ya, semua dosa diampuni oleh Allah, dipanjangkan umur, sehat jasmani rohani, dan juga dilimpahi rizki zahir, rizki batin, rizki hissi, rizki ma'nawi, dan juga dipenuhi dengan nikmat dan kebahagiaan, dan juga dilancarkan segala urusan, dijauhkan dari segala bala, dari segala musibah, dari segala fitnah, dan juga dari wabah, terutama dari COVID-19. Semoga secepatnya dicabut oleh Allah dari Indonesia ini, dan segala permasalahan oleh Allah, musibah oleh Allah dicabut dari bangsa dan negara kita ini, dan Indonesia selalu dijaga oleh Allah dari segala kejelekan zahir dan batinnya, dan semoga keberkahan ini melimpah kepada semua dan kepada semua muslimin muslimat dimanapun berada, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir hayat kita memberikan husnul khatimah dan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Rahman